Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu dosen dan juga teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Izinkan kami menyampaikan proposal yang kami ajukan untuk tugas akhir skripsi kami dengan judul Karakterisasi Agregat Serat Alami dan Desain Cetakan untuk Aplikasi Beton Apung. Dalam pelaksanaan tugas akhir skripsi kami dibimbing oleh Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI dan juga Bapak Tri Edi Susanto STMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Aini dengan NIM 203171053 dan juga partner saya. Dan perkenalkan, nama saya Taufik Masa Firdaus dengan NIM 20317100054. Dan berikut adalah outline kami. Untuk yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan dan ruang lingkup, dan yang ketiga ada tinjauan pustaka, dan yang keempat ada penelitian terdahulu, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Pengaplikasian bata ringan sudah tidak asing lagi di dunia konstruksi. Hal ini dikarenakan beberapa kelebihan yang dimiliki, seperti berat jenis yang lebih ringan, kemudian mudah untuk dibuat, dan juga tentunya harga yang lebih murah. Pengaplikasiannya pun dilakukan di darat dan juga di air. Untuk di darat ini sendiri biasanya membuat bangunan memiliki berat jenis yang lebih ringan sehingga cocok digunakan untuk bangunan di daerah yang rawan gempa. Sedangkan untuk aplikasi air sendiri biasanya digunakan dalam pembangunan jeti atau dermaga. Untuk Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan di mana luas wilayah 70%-nya merupakan perairan. Maka dari itu, untuk fokus penelitian kali ini membuat bata ringan dalam bentuk beton apung yang nantinya diaplikasikan di dunia perairan dengan bahan yakni batu apung yang nantinya akan dikombinasikan dengan agregat halus berupa serat alami yang tentunya keberadaannya di Indonesia sudah sangat banyak dan melimpah, yakni ada sekam padi, serbu kayu, dan juga ampas tebu. Penelitian kami ada 3 tujuan, yaitu untuk tujuan pertama untuk mengetahui pengaruh variasi agregat serat alami terhadap daya apung dan densitas beton. Untuk tujuan kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi agregat serat alami terhadap kuat tekan beton. Dan untuk tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui performansi dari desain cetakan beton apung jika diaplikasikan pada wilayah perairan. Berikut adalah ruang lingkup dari penelitian kami, yaitu yang pertama pengujian yang dilakukan yaitu uji densitas, uji daya apung, dan uji kuat beton. Dan yang kedua adalah bahan utama yang kami gunakan adalah pasir, semen, agregat, air, superplasticizer, dan foaming agent. Kemudian yang ketiga yaitu variabel yang kami gunakan yaitu sekam padi, serbu kayu, ampas tebu, yang masing-masing variabel dipadukan dengan batu apung. Kemudian yang terakhir yaitu dengan kombinasi 1:1 banding 1,5 banding 1,5. Beton apung merupakan aplikasi dari beton ringan di daerah pesisir laut dengan bentuknya kubus dengan usia minimal 28 hari dan memiliki nilai kuat tekan sebesar 40 Newton per mm persegi dengan densitas tidak lebih dari 1000 kg per meter kubik. Dan beton apung sendiri dibagi menjadi dua, yaitu beton apung yang berpauri dan tidak berpauri. Kemudian yang kedua yaitu jeti atau dermaga yang panjangnya memiliki 0,5 sampai 5 km yang berfungsi untuk pengangkutan bongkar muat barang, proses pemanfaatan gas alam di tepi laut ataupun pengangkutan penumpang oleh kapal dengan kapasitas besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyusunan beton apung itu sendiri, yaitu terdiri dari agregat, semen, air, dan admixture atau bahan tambahan yaitu berupa superplasticizer dan foaming agent. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama dari penelitian Unawirati di KK pada tahun 2016 dengan jenis agregat fly ash dan batu apung yang menghasilkan kuat tekan sebesar 20%. Dan selanjutnya yaitu penelitian dari Saifuddin di KK pada tahun 2013 dengan jenis agregat serbu kayu, pasir, dan kerikil menghasilkan 5 gram di setiap meter kubiknya dapat menaikkan nilai kuat tekan sebesar 1,08%.
Untuk penelitian terdahulu selanjutnya dari Puro tahun 2014 dengan judul Kajian Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton dengan memanfaatkan sekam padi dan juga fly ash dengan kandungan semen 350 kg per meter kubik dengan tinjauan sekam padi di mana dapat digunakan sebagai agregat dengan persentase 0,1% dari total semen yang digunakan. Kemudian ada Nurtanto tahun 2020 dengan judul Pengaruh Substitusi Semen dengan Limbah Pertanian pada Beton Ringan Struktural di mana abu sekam padi dan juga abu ampas tebu dapat menggantikan pozolan semen sebanyak 5%. Dan di sini selanjutnya beberapa tahapan dari metodologi penelitian kami, yaitu yang pertama ada persiapan alat dan bahan, percobaan 1 dan percobaan 2, dan ketiga karakterisasi, dan yang terakhir adalah jadwal penelitian. Dan berikut variabel yang kami gunakan, ada dua, yaitu variabel terikat maupun variabel yang tidak terikat, di mana variabel terikat ini kita menggunakan 3 waktu, yaitu 7, 14, dan 28 hari, kemudian dengan komposisi 1:1 banding 1:1,5 banding 1,5. Dan untuk variabel tidak terikat sendiri kita menggunakan ada 3 jenis agregat, yaitu yang pertama untuk tipe A, batu apung dikombinasikan dengan sekam padi, dan B, batu apung yang dikombinasikan dengan sebu kayu, dan C, batu apung yang dikombinasikan dengan ampas tebu. Kemudian variasi cetakan menggunakan variasi cetakan yang berongga maupun tidak berongga. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, untuk alatnya kita membutuhkan cetakan berukuran 5x5x5 cm kubik, cetakan berongga dengan ukuran 17x11x5 cm kubik, ada mixer, ada gelas ukur 1000 ml, ada ayakan, dan lain-lain. Untuk bahan yang digunakan sendiri, kita membutuhkan semen, agregat kasar maupun halus, kemudian bahan tambahan, air, dan juga solar dan cat untuk bahan pendukung penelitian kami. Dan ini merupakan gambar cetakan yang kami butuhkan pada percobaan 1 dan juga percobaan 2. Untuk percobaan 1 dan percobaan 2, setelah kita menyiapkan semua alat dan bahan, kita mencampurkan bahannya seperti semen, agregat halus dan kasar, air, dan juga bahan tambahan lainnya, dan mengaduknya hingga rata dengan menggunakan mixer. Setelah itu melakukan penimbangan untuk mengetahui massa jenis dari adonan. Ketika kurang dari 1000 kg per meter kubik, akan dilakukan proses selanjutnya, yakni pencetakan. Untuk percobaan 1 dan 2, bedanya hanya dari segi cetakan yang digunakan. Setelah itu akan dilakukan uji karakterisasi. Dan selanjutnya yaitu pada tahap karakterisasi, di mana kita membagi 3 uji. Uji yang pertama yaitu uji daya apung, di mana yang berfungsi untuk mengetahui daya apung dari beton yang telah dilakukan secara kualitatif. Dan untuk variabel yang kita gunakan ada 7, 14, dan 28 hari. Kemudian setelah 24 jam pengerasan mortar dan beton, pada percobaan pertama dilakukan karing dan pengukuran beton apung di dalam air. Kemudian mencatat ketinggian masing-masing air terhadap beton yang dimasukkan di dalamnya. Dalam percobaan kedua, uji ini berpengaruh terhadap uji densitas yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu uji densitas pada percobaan pertama, yaitu mengukur volume dimensi beton ukuran 5x5x5 cm kubik, kemudian mengukur massa dan menghitung densitas dengan rumus M/V, dan setelah itu mendapatkan hasil densitas dari setiap variabel waktu yang telah ditentukan. Pada uji densitas percobaan kedua, sesuai dengan hukum Archimedes, di mana gaya pada benda harus sama dengan gaya pada fluida, dan untuk massa jenis fluidanya sendiri sudah diketahui, kemudian ketinggian air pada benda sudah diketahui pada uji apung sebelumnya, sehingga nantinya dari persamaan tersebut kita akan mendapatkan massa jenis benda atau beton apung yang akan dicari. Dan selanjutnya ada uji kuat tekan, di mana uji kuat tekan sendirinya berfungsi untuk menentukan kekuatan beton dengan komposisi agregat yang berbeda. Uji kuat tekan ini menggunakan alat yang bernama compressive testing machine, di mana sampel akan ditempa dengan tekanan maksimal yang dapat mendeteksi kekuatan tekan beton tersebut. Hasil uji dapat dibaca pada layar monitor
tersebut. Dan berikut ini adalah jadwal penelitian kami. Untuk pengajuan ide bab 1 dan bab 2 kita lakukan sebelum seminar proposal, dan untuk percobaan pertama, percobaan kedua, dan uji daya apung, uji kuat tekan, dan uji densitas kita lakukan setelah seminar proposal, dan kita akan presentasikan di sidang akhir tersebut. Sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan dan juga saran, kami mengharapkan Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman hadir pada sesi tanya jawab seminar proposal kami. Saya tutup. Bunga Mawar Bunga Sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.